damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada Keluaran 20 ayat 4. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita ini merupakan satu dari 10 hukum Taurat Tuhan, di mana di hukum Taurat ini ditegaskan agar kita tidak membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan kita akan baca keterangan di ayat 5. Jangan berbuat bagi patung ini adalah dengan tujuan untuk menyembah atau sujud kepadanya. Jadi penekanan berbuat atau menjadikan sebuah patung untuk disembah adalah hal yang dimurkai, dibenci oleh Tuhan. Jadi sekiranya orang membuat patung untuk seni, untuk lukisan, untuk ukiran, tidak akan ada yang salah dalam hal itu. Tetapi jika untuk disembah atau kita takluk kepadanya, maka kita menjadi salah dan berdosa. Karena penjelasan hukum Taurat juga menjelaskan bahwa Allah kita adalah Allah yang pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci dia. Tapi ia menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Allah dan yang berkenan kepada perintah-perintahnya. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita yang maha kuasa ini, dia pun tidak ingin diduakan, karena dia adalah Allah yang cemburu. Jangankan Allah, kita pun tentu tidak ingin diduakan oleh pasangan kita atau orang yang kita kasihi, apalagilah Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin diduakan, kita pun dalam kehidupan kita tentu tidak ingin diduakan. Oleh karena itu, berbuat atau membuat patung untuk disembah atau untuk takluk kepada patung tersebut merupakan pelanggaran yang besar kepada Allah. Karena kita telah menduakannya dengan tunduk dan takluk dengan menyembah patung tersebut, dan menyandingkan, membandingkan yang tidak bernyawa kepada Allah yang Maha Kuasa. Tentu hal itu tidak sepadan. Tetapi ketika kita memilih demikian, maka kita harus siap menerima murka Allah. Dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tentu bukanlah persoalan patung secara fisik, tetapi ketika kita menyembah, takluk, tunduk kepadanya, disitulah kesalahan kita. Jadi bukan persoalan fisik patungnya, tetapi apapun yang sebenarnya membuat kita, mengalihkan kita, menghambat kita, atau menjauhkan kita dari Tuhan, itu adalah keberhalaan, bagian dari patung yang membuat Allah menjadi cemburu. Bisa saja hal ini bukan patung secara fisik, bisa saja karena materi, karena uang, atau karena benda-benda tertentu, atau karena handphone mungkin, atau karena manusia. Jadi apapun yang menjadi berhala, yang menghambat kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan, jangan kita lakukan. Segala berhala yang mungkin saja tidak hanya berupa patung,
jangan kita dekati, atau jangan kita takluk kepadanya, jangan kita tunduk kepadanya. Bisa saja itu uang kita, lalu kita takluk kepadanya, lalu kita lebih mendekatkan diri kepada uang, tetapi jauh dari Tuhan. Atau mungkin pasangan kita lebih melekat kepadanya daripada kepada Tuhan, atau mungkin harta kita. Tetapi apapun yang menjadi berhala dalam hidup kita harus jauhkan. Biarlah Tuhan saja satu-satunya yang kita sembah, yang kita taati, yang kita tunduk kepadanya. Jangan ada Allah lain, atau bahkan menyandingkan Allah dengan ciptaan manusia, atau bahkan dengan ciptaan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu pencipta, segala yang ada di dunia ini adalah ciptaannya. Jadi jangan menyandingkan pencipta dengan ciptaan. Tetapi kita sebagai ciptaan Allah hanya tunduk dan menyembah Allah pencipta kita, bukan ciptaan yang lain. Biarlah Allah menjadi satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.